Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita tawajuh dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim wal ihtiram, tasdik wal yakin, ta'asur fil qalbi, dan nanti ketika berkesan dalam hati berusaha untuk niat mengamalkan dan menyampaikan. Buka mata, buka telinga, terutama buka hati. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang akan disampaikan adalah cahaya. Dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang kotor. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil syiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin 'alal itlaq. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Wa qala aidan at-tamassuk bi sunnati kal jamaril qabid atau kama jaa fil hadis. Pertama-tama yang saya muliakan, yang saya hormati, guru besar kita bersama Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Ferry Nur. Kiai Haji Ferry Nur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan istiqomah kepada beliau. Allah berikan kebahagiaan kepada beliau. Allah panjangkan umur beliau dalam kebaikan sehingga senantiasa memberikan istifadah yang banyak kepada kita semua sebagai santri beliau. Dan nanti harapan kita pada hari kiamat dikenal ya Pak Kiai. Nanti pada hari kiamat bawa kita semua ya untuk berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang saya muliakan Habibana Deni Alidrus, Habibana Faisal Salim Al-Kaf, Habib Rizki, Habib Faisal, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama para habaib, Allah Subhanahu wa taala satukan kita, cinta kepada kita, dengan barokahnya kita kumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian juga para alim ulama yang ada di sebelah kanan saya, Masya Allah ada Mas Ridho Nurul Adityawan yang terhormat, telah datang jauh-jauh ke sini. Bang Doni, Ustadz Haris dari Padang nih, Kiai Haris nih, Masya Allah. Tiap bulan sama-sama kita keluar 3 hari. Jadi kita nih Pak Kiai punya komunitas bengkel hati namanya. Alhamdulillah setiap bulan ada program 3 hari itikaf di beberapa masjid. Alhamdulillah ada Kiai Haris dari Padang tiap bulan menemani kita semuanya. Kemudian Ustadz Gifari, Masya Allah, yang nanti malam akan ngisi Imam Qiyamul Lail ya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya dan keluarga besar Bang Ahmad Saugi. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan para jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Sehingga dengan iman nanti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Dengan iman kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan semua urusan kita. Karena iman ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi raja-raja di surganya nanti. Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dunia kepada siapa saja. Orang kafir dapat nikmat dunia, orang munafik dapat nikmat dunia, siapa saja yang maksiat, yang taat, yang kufur, semuanya dapat nikmat dunia. Walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu. Akan tetapi nikmat iman
Nikmat agama itu hanya Allah titipkan kepada hamba-hamba yang Allah cintai saja. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah, manusia yang selalu memikirkan kita dimanapun dan ke dalam keadaan apapun. Dalam cerita dikatakan itu ketika Rasulullah SAW Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW melepas kedua sendalnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, limadza takhla'na 'alaika ya Rasulullah, kenapa antum buka sendal antum? Kata Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku takut kalau seandainya aku masuk ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan sendal, nanti engkau tegur saya sebagaimana engkau tegur Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, senang banget Nabi Musa dipanggil oleh Allah ini, sampai nggak sadar bahwasanya ketika beliau masuk ke lembah Tursina itu beliau dengan mengenakan sendalnya. Akhirnya Allah berfirman, antum kenapa nggak copot sendal? Ini kan lembah suci. Ya Allah, karena saking rindunya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya lupa copot sendal. Akhirnya kata Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku takut kalau seandainya aku copot sendal, nanti aku pakai sendal, nanti engkau marah kepada aku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, in kana Musa arada fa antal murad. Wahai Muhammad, kalau Musa dia menginginkan aku, tapi aku menginginkan kamu. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu punya derajat tersendiri. Wa in kana Musa talaba fa antal matlub. Kalau Musa dia mencari saya, kalau saya mencari kamu. Wa in kana Musa fa antal mahbub. Kalau Musa dia mencintai saya mencintai kamu. Fasalni ma tuhib. Sekarang minta apa yang kamu inginkan, minta apa yang kamu mau. Antal qarib, kata Allah, engkau adalah nabi yang paling dekat dengan aku. Wa antal mujib, semua keinginanmu akan aku penuhi. Wa antal habib, engkau adalah kekasih dekatku. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala aqulu halimah allati arda'atni. Aku enggak berkata Halimah, aku tidak menginginkan Halimah yang dulu pernah menyusui aku. Wala aqulu Aminah allati waladatni, dan aku juga tidak mengatakan Aminah yang dulu pernah melahirkan aku. Wala aqulu Fatimah allati ibnati, dan aku juga tidak menginginkan Fatimah sebagai anakku. Walakin ya Rabbah ummati ummati ummati. Kebayang nggak sama kita? Rasulullah memikirkan kita, beliau menginginkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau pikirkan bagaimana umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita semuanya sampai kepada Rasulullah SAW, dan kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan kita sebagai umatnya Nabi, maka kita harus mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Nabi ini banyak. Imam Nawawi mengatakan dalam Nihayatul Zain, sunnah Nabi itu ada 14.000 sunnah. Kalau kita mengikuti semuanya, Masya Allah, kita menjadi wali. Paling tidak ada sunnah yang harus kita jadikan pedoman hidup. Nah, di antara banyak sunnah Rasulullah, di antaranya adalah sunnah akikah. Akikah ini sunnah muakkadah, seluruh ulama sepakat. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan akikah termasuk bagian dari wajib, karena beliau berpendapat kalau ada anak yang belum diakikahkan, maka nanti kalau anak itu jadi orang soleh atau alim, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika pada hari kiamat. Sehingga sangat kuat nih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi buat yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, beliau mengatakan akikah adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita punya kemampuan untuk berakikah atau mengakikahkan anak kita, segera mungkin. Kalau buat laki-laki 2 kambing, kalau buat perempuan
kalau buat perempuan satu. Kalau seandainya seorang laki-laki juga dia mengakikahkan dirinya hanya satu kambing, maka sudah gugur, ya. Kalau dia tidak mampu, ya sudah ada keguguran dari kesunahan itu. Tapi kalau dia nanti mampu, ada kemampuan lagi, maka dia segera untuk menyempurnakan sunnahnya, insya Allah ya. Kemudian maksudnya dari akikah adalah pertama hikmahnya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri dengan apa? Kita bersedekah. Nah, jadi makanya kenapa akikah itu sunnahnya kita memberikannya kepada tetangga, kepada orang sekeliling kita dengan yang sudah matang, dan sunnah untuk manis. Karena hikmahnya kata para ulama agar sifat dari anak kita atau kita menjadi manis. Itu hikmah besarnya. Menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita punya anak yang soleh, kalau kita punya keluarga yang bahagia, kalau kita punya keluarga yang taat, maka hidup kita akan tenang. Guru kami ini Syekh Uzairon Taifur Abdullah, Allah yarham, beliau mengatakan surga dunia adalah ketika keluarga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nerakanya dunia adalah ketika dalam satu keluarga nggak taat. Makanya Nabi memberikan tips kepada kita, ada 4 kebahagiaan yang kalau kita mendapatkannya maka kita akan menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama kata Rasulullah, arba'atun min sa'adatil mar'i ang takuna zaujatuhu solihatan. Ada 4 kebahagiaan yang kalau kita bisa mendapatkannya maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Yang pertama, ang takuna zaujatuhu solihatan, yaitu kita punya istri solihah. Saya yakin bapak-bapak di sini pengen semuanya punya istri solihah. Tapi kita harus sadar diri. Nabi Ibrahim punya Sayyidah Saroh, Nabi Ibrahim punya Sayyidah Hajar itu nggak minta sepele, nggak mintanya main-main. Beliau minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Beliau minta dari sebelum beliau menikah. Jadi harus kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena korban Nabi Ibrahim, karena doa sungguh-sungguh Nabi Ibrahim, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim 2 istri yang solehah, sehingga dari keturunannya menurunkan nabi-nabi yang soleh. Dari Sayyidah Sarah menurunkan nabi-nabi Bani Israel, dari Sayyidah Hajar menurunkan sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata para ulama, ingin mempunyai istri soleha itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka diri kita juga harus baik dengan Allah. Kan Nabi mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau kalian ingin di samping kalian baik, kalau kalian ingin anak kalian soleh, istri kalian soleha, maka perbaiki hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya ngelindur ya, kalau pengen punya istri soleha tapi bapaknya nggak soleh, pengen punya anak soleh atau soleha tapi orang tuanya jarang ke masjid, kayaknya ngelindur banget deh, nggak nyambung. Nah, makanya kalau kita menginginkan keluarga kita bahagia, bagaimana hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara memperbaiki hubungan kita baik dengan Allah, caranya dengan sholat. Nah, caranya dengan sholat. Ini sholat ini perintah terbesar setelah iman. Dapatnya juga nggak main-main. Kalau dari banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui malaikat Jibril dari langit turun ke bumi, tapi untuk perintah sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang panggil Rasulullah SAW ke tempat yang paling mulia. Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah, Sidratul Muntaha itu tempatnya Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh dengan tempat. Bagaimana dengan dalam Aqidatul Awam itu? Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh dengan tempat, nggak butuh dengan yang dibutuhkan oleh makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, berarti Allah lemah, nggak pantas jadi Tuhan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha? Untuk membedakan kemuliaan Nabi daripada nabi-nabi yang lain.
Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah karena menjadi kakeknya Rasulullah. Nabi Musa menjadi Kalimullah karena pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, berbicara dengan Nabi Muhammad SAW ketika turun dari Mi'raj, sehingga menjadi Kalimullah. Jadi kemuliaan nabi-nabi terdahulu itu sebab barokahnya Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita mengenai sholat. Kalau kita bisa menjaga sholat kita perbaiki sholat kita, zohirnya, batinnya, semuanya kita perbaiki, maka pasti demi Allah hubungan kita akan baik dengan keluarga kita. Karena syarat mutlak agar rumah tangga bahagia itu cuma satu, bagaimana jaga sholat. Insya Allah ya, bagaimana jaga sholat. Yang laki-laki usahakan di masjid. Tadi saya turun dari Azikro tuh, sholat berjamaah 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu keren banget. Tapi jangan cuma tulisannya doang, malah nggak mau amal. Katanya cinta sama Rasulullah. Kalau cinta sama Rasulullah, buktinya cinta tuh harus ada korban. Betul nggak? Para sahabat tuh cintanya luar biasa kepada Nabi, sehingga ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Uhud ada anak panah yang hampir ingin melukai Nabi. Dia lari dari kejauhan, kemudian dia halangi itu Rasulullah SAW, dan kedua panah itu nempel masuk ke kedua matanya beliau, ke kedua mata beliau, sehingga matanya Sayyidina Abu Qatadah keluar dari tempatnya. Dan Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan wahai Abu Qatadah? Beliau mengatakan, aku cinta kepada Tuhan. Aku nggak pengen kalau tubuh Tuhan itu terluka, ada korban. Sehingga Rasulullah angkat kedua tangannya, dicabut itu anak panah yang menempel, yang tembus di kedua matanya. Rasulullah berdoa, Allahumma inna Aba Qatadah qad aujahu bi nabiyyika faj'alha ahsana ainaihi nadhara. Ya Allah, saksikan ya Allah Abu Qatadah ya Allah, karena dia cinta kepadaku ya Allah, dia korbankan semuanya Allah demi cintanya kepadaku ya Allah, sehingga matanya bergelantungan keluar ya Allah. Akhirnya ditempelin lagi sama Nabi. Apa kata Sayyidina Abu Qatadah? Ketika mataku pernah keluar dari tempatnya dan dipegang oleh tangannya Rasulullah, dari situ aku tidak pernah merasakan sakit lagi. Itu namanya cinta. Kalau kita sekarang cintanya ini bohong. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah, amin. Tapi nggak terasa kita minum makan pakai tangan kiri. Kadang-kadang kita nih, wal ya'udzubillah min zalik, kencing masih berdiri. Kadang-kadang masih suka gibah. Kadang-kadang menyepelekan sunnah. Padahal sunnah itu balasannya masya Allah surga. Ya, Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, pernah berjalan dengan Rasulullah SAW ke satu tempat, ingin pergi ke Syam. Waktu beliau berjalan dengan Rasulullah, ada pohon yang tumbang. Maka Rasulullah jalan di tempat itu sambil menundukkan badannya. Rasulullah telah wafat, bapaknya pun telah wafat, dan Ibnu Umar dengan pasukannya lewat situ, dan udah nggak ada pohon itu, tapi beliau lewat situ dengan menundukkan badannya. Sehingga orang-orang bingung, hai Ibnu Umar, hai Amirul Mukminin, kenapa kok jalan sini badan kamu merungkuk? Beliau mengatakan, dulu aku pernah melihat Nabi jalan sini sambil merungkuk badannya. Cintanya sampai seperti itu. Qadarullah ala masyafa'al, ternyata ada musuh yang ingin membunuh Ibnu Umar. Karena barokah ikut Nabi, anak panah itu nggak kena. Karena barokah ikut Rasul. Nah, makanya kita harus sandarkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Dan sunnah terbesar adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita, yuk sebagai laki-laki kita sholatnya di masjid. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau kita dikasih duit, saya tanya sama Bang Saugi, Mas Saugi, kalau saya kasih duit antum 1.000 sama 27.000, antum pilih mana? Kalau orang yang cerdas pilih apa? 27 apa 1.000? Pasti 27.000. Udah gitu saya tanya lagi, Bang Ogi, ini duit 1.000 robek, lecek, hitam lagi, mau nggak nerimanya? Bang Saugi nggak mau. Tapi kalau seandainya yang 1.000 itu diselipkan di yang 27.000, nih ada duit 27.000, kelihatan nggak tuh yang robek-robeknya? Nggak kelihatan. Begitupun kita kalau berjamaah, kita nih bacaan belum sempurna, rukunya nggak sempurna,
rukun-rukunnya lain nggak sempurna, masih pengen sholat sendirian. Kalau kita berjamaah di masjid, kalaupun semuanya nggak sempurna, maka ada aminnya para malaikat. Dalam kitab Muntahaq Hadis kan disebutkan tuh, riwayatnya Imam Muslim, fa idza qala al imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang ketika dia mengucapkan amin di belakang aminnya, di belakang waladdallin imamnya, di belakangnya imam, maka Allah akan berfirman kepadanya, aku telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita sholat 5 waktu, subuh kita dapat ampunan 2 tahun. Kemudian kita dapat ampunan 4 tahun, dapat ampunan lagi di waktu maghrib, dapat ampunan lagi di waktu isya. Jadi untung nggak kalau kita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Maka jadikan jamaah ini sebagai apa? Sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Sunnah ini sebagai kebutuhan, bukan keperluan, tapi sebagai maksud tujuan hidup. Karena dalam kitab Al-Barjanji telah disebutkan, fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Beruntung orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak maksud tujuan hidupnya. Insyaallah ya. Kalau kita ngaku jadi umat Nabi, maka hidup kita 24 jam harus ikut cara Rasulullah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai potong kuku sampai potong leher harus ikut cara Nabi. Leher ayam, leher kambing, bukan leher manusia, dosa kalau kita tanpa ada alasan. Insya Allah ya. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah wa auladuhu abroron, punya anak soleh. Bagaimana caranya agar mendapatkan anak soleh? Harus ada korban agama orang tuanya. Yang kedua, syarat mutlak kata Imam Syafi'i, orang itu pengen punya anak soleh, senang sama ulama. Ya, senang sama ulama. Cintai ulama, cintai para habaib. Jadi kalau kita mencintai habaib itu bukan karena dia ilmu, bukan karena punya ilmu, bukan karena dia kaya, bukan. Cintai habaib karena di dalam tubuhnya beliau ada darahnya Rasulullah SAW. Diceritakan itu dalam sebuah riwayat, Nabi mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, ajarkan kepada kalian 3 perkara kepada anak kalian. Addibu auladakum ala thalasin hisalin. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai Rasulullah SAW. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan ajarkan anak kalian membaca Al-Quran. Maka kita harus ajarkan anak kita agar menjadikan anak kita anak yang soleh. Kalau kita punya anak soleh, masya Allah, bahagia hidup kita, Pak. Tapi kalau kita punya anaknya salah, masya Allah, punya satu aja kalau nggak soleh nggak pengen punya lagi. Tapi kalau punya anak soleh semua, 10 masih kurang. Bener nggak? Masya Allah. Sini tahdus bin nikmah. Saya punya keluarga tuh 8. Kakak sama adik saya ke bawah tuh 8. Dan alhamdulillah semuanya hafal Quran. 8-8-nya hafal Quran. Masih tinggal 1 yang belum hafal Quran. Alhamdulillah kalau ditanya, kemarin Mas Ridho nanya sama orang tua saya, kurang nggak bah punya anak? Oh enggak. Kalau diizinkan saya pengen punya anak 20 katanya. Ya kalau soleh semua gitu kan. Tapi kalau punya anaknya ininya gede, gitar-gitaran nggak ada tujuan jelas, itu anak siapa? Oh itu anaknya Pak Fulan. Bapaknya gimana sih? Yang jelek, yang bikin jelek anaknya, yang jelek juga bapaknya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah SAW, nanti akan datang pada hari kiamat ada orang tua yang antara dia dengan surga jaraknya seperti ini nih, sedepak. Ketika si orang tua pengen masuk ke dalam surga, maka ditahan oleh anaknya. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia orang tua saya yang tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Mau begitu, Pak? Nggak mau kan? Kata Allah kepada si bapak tadi, apakah kamu kenal dengan dia? Kenal. Ini anak saya. Apakah kamu benar tidak pernah mengajarkan agama kepadanya? Benar juga ya Allah. Ya udah. Akhirnya sebab karena dia tidak mengajarkan agama kepada anaknya, nauzubillah min dzalik, sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau seandainya kita punya anak penghafal Quran, ketika semua orang sudah masuk ke dalam surga, para ulama masuk ke dalam surga,
kemudian orang-orang yang sering sedekah masuk ke dalam surga. Tapi buat penghafal Quran Allah berfirman, kif anta hatta tusyaffa'a linnas. Hei penghafal Quran, ente diam dulu. Sekarang antum cari saudara antum atau siapapun yang antum kenal yang sudah jelas masuk ke neraka, bawa karena barokah Al-Quran yang antum hafal. Barokahnya Quran yang dia hafal, kita bisa masuk ke dalam surga. Allah berfirman, wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keberkahan kalau kita punya anak hafal Quran itu bukan hanya kita, bukan hanya dia yang menghafal Quran, bapaknya dapat berkah, ibunya dapat berkah, anaknya dapat berkah, sepupunya dapat berkah, semuanya dapat berkah. Kalau kita punya keluarga yang hafal Al-Quran. Kalau kita sekarang salah, kita marah anak kita nggak kerja daripada anak kita nggak sholat dan nggak ngaji. Kamu udah saya sekolahin tinggi-tinggi nggak kerja, tapi giliran ditanya, Haji anaknya mana? Aduh Pak Ustadz mohon maaf, anak saya pulang 2:30 pagi, capek, mungkin dia nanti aja sholat subuh jam 8 katanya. Sekarang begitu nggak kita begitu? Ya kan? Salah kita nih, cara berpikir kita salah. Makanya Pak Cecep sering bilang ya, Pak Cecep Allah yarham, beliau sering mengatakan sekarang harus kita rubah. Jadi gini, nah sholat yang sungguh-sungguh, kerja yang benar. Sholat yang sungguh-sungguh, kerja yang benar. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya sungguh-sungguh, kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Insya Allah. Karena Imam Syafi'i mengatakan la yastaqima hayatuk hatta tastaqima sholatuk. Demi Allah hidup kalian gak akan pernah bisa baik sebelum sholat kalian baik. Jadi kunci hidup kita adalah bagaimana kita perbaiki sholat, ajarkan sholat kepada anak kita, agar anak kita juga dia sholatnya baik. Bawa mereka ke masjid, dengan harus kita kasih pendidikan nanti kalau di masjid jangan nakal, jangan lari-larian, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, senantiasa berkumpul dengan orang-orang soleh. Nabi mengatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib kepada kalian, alaikum itu kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam bahasa Arab dalam ilmu nahu, kalau ada kata-kata alaikum yang disampaikan oleh Rasulullah itu bermakna wajib. Alaikum bisunnati, wajib kalian mengikuti sunnahku. Alaikum bil jamaah, wajib kalian berjamaah. Alaikum bimujalasatil ulama, wajib kalian duduk dengan dalam majelisnya para ulama. Itulah orang-orang soleh. Ya, dulu suka saatan fi majlisil ilmi. Duduknya kita di sini nih, la tamassu qalaman, enggak ada yang mencatat, enggak ada yang bawa pulpen. Ya, khairul laka min ibadati alfisanatin, lebih baik daripada 1000 kita sholat apa? Setahun apa 1000 tahun. Alfisanatin 1000 tahun. Kenapa? Karena duduk dalam majelis ilmu adalah wajib. Kalau sunnah tetap sunnah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Ala itu, aku lebih senang mencari ilmu, memahami ilmu Al-Quran 1 ayat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Karena memahami ayat Al-Quran itu adalah kewajiban. Jadi senantiasa kita duduk dalam majelisnya para ulama, orang-orang soleh. Karena Nabi mengatakan ad-dinu almaru ala dini khalilihi. Jadi agamanya seseorang itu tergantung kepada siapa dia berkawan. Imam Syafi'i juga mengatakan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kalau seandainya kita pengen tanya, pengen tahu akhlaknya Bang Ogi, lihat kepada siapa dia berkawan. Pengen tahu akhlaknya Mas Ridho, lihat kepada siapa berkawan. Oh, ternyata Mas Ogi Selasa malam Rebo dari Sentul datang ke Kembangan pengen ngaji. Nah, maka dengan berkahnya kumpul sama orang-orang soleh, akhirnya agamanya meningkat. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Al-Ghunyah beliau mengatakan kun ma Allah. Jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah. Kayaknya untuk dekat dengan Allah kita nggak mampu. Fa illam takun ma Allah fakun ma'aman ma Allah. Kalau ente nggak mampu dekat dengan Allah, dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini mah udah nggak dekat sama Allah, udah gitu jauh lagi sama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yusiluka ilaihi,
dengan engkau mendekati orang-orang yang dekat dengan Allah, derajat engkau akan sampai kepada derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada ruginya kalau kita senantiasa duduk dalam majelisnya orang-orang soleh. Insya Allah ya. Apalagi di Azikro nih, masuk ke dari gerbang surga itu portal Kampung Sunnah, wajib berbusana muslim, tidak boleh ngerokok. Kalau di situ boleh yang ngerokok ya. Itu masuk dosa nggak, berarti kan itu larangan. Larangan kalau dikerjakan dosa loh. Apalagi yang di bawah itu ya tebarkan salam. Sama kayak Temboro. Saya 10 tahun di Temboro. Karena saya alumni Temboro, ya masuk itu wajib berbusana muslim. Kemudian masya Allah setiap ketemu tebarkan salam. Jadi kita belajar bagaimana mengikuti sunnahnya para sahabat. Sahabat itu masya Allah setiap berjumpa dengan sahabat yang lainnya beliau selalu salam, senyum. Di Temboro nih kalau Ramadan setiap rumah tuh pasti ada gorengan, es teh manis, es sirup. Jadi takjil gratis itu bukan hanya satu tempat, setiap rumah. Setiap rumah itu doanya Nabi, doanya Kiai itu. Allahumma kammil ma'aniha, kammil mabaniha, asyaradiha, abqiha ila yaumil qiyamah. Itu senantiasa Kiai itu kalau dulu doa waktu kami masih di sana, Kiai doa begitu. Allahumma jal qaryatana hadhihi kal madinah al munawwarah fi ahdi Rasulillah. Jadikan kampung Temboro ini sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Wa rijalaha rijali sahaba wa nisaha nisa'i sahaba sibyanaha kasibyani sahaba hayatana kahayati sahaba. Hidupnya seperti hidupnya para sahabat, masya Allah. Itu kalau kita Ramadan ke sana, pas mau buka puasa di setiap depan rumah tuh pasti ada gorengan, kolak. Kita harus hidupkan di sini di Kampung Sunnah ini, insya Allah ya. Terus yang makan siapa? Gak apa-apa, ntar kasih keluar. Yang penting kita menghidupkan amal sunnahnya para sahabat. Itu di Temboro, kalau seandainya azan, udah nggak ada yang buka warung. Makanya kalau lapar tuh pas azan bingung kita. Waduh, mau makan di mana ini? Semua tutup. Setengah jam sebelum azan sama setengah jam setelah azan. Nggak ada yang buka warung tuh. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Kampung Azikro betul-betul menjadi Kampung Madinah Munawwarah. Sebagaimana namanya, Kampung Sunnah. Ini jangan cuma namanya doang ini. Tapi perilakunya nggak sunnah ini, insya Allah ya. Nah kemudian yang terakhir adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ketika dia sudah dalam satu tempat dan dia sudah mendapatkan rezeki yang netep di situ. Jangan pengen cari yang lebih lagi, netep. Selagi rezeki itu halal. Karena kalau rezeki itu halal kita makan, kita kasih ke anak kita, ke istri kita, maka insya Allah akan taat. Anak kita akan taat. Kenapa anak gak taat, istri gak taat? Mungkin karena rezeki kita ngasihnya nggak halal. Imam Syafi'i pernah bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya. Dikasih makanan, dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Sehingga anaknya Imam Ahmad bin Hambal tanya, Bapak, itu katanya wali, tapi masa makanan kita dihabisin semua sih? Terusnya malam beliau tidur, anaknya juga memperhatikan. Nggak tahajud Imam Syafi'i. Wah mungkin ini gara-gara ngabisin makanan kita ini. Akhirnya kenyangan. Subuh-subuh Imam Ahmad bertanya kepada gurunya, Syekh, saya mau bertanya, penasaran anak saya ini katanya. Kenapa antum menghabiskan makanan saya semuanya? Di dunia ini makanan yang paling halal adalah makanan dari kamu. Makanya saya habiskan semuanya. Sehingga Nabi pernah mengatakan orang kalau dalam tubuhnya ada perkara yang haram, maka masya Allah dia haram masuk ke dalam surga. Kesempatan saya makan makanan surga, karena saya yakin kamu mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal. Masya Allah. Jadi kalau kita namu di rumah Kiai, kalau kata Kiai Ubaidillah Ahror, habisin makanannya kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa. Terus kenapa antum tidak tahajud? Oh saya tidak tidur katanya. Walaupun mata saya tidur, tapi saya telah memecahkan 250 masalah. Tidurnya Imam Syafi'i seperti tidur, tapi pikirannya menyelesaikan masalah-masalah fikih. Itulah para ulama, itulah para wali. Makanya ketika Bang Ogi sudah netep di sini, sudah merasakan kenikmatan cari rezeki, netep di sini, ya.
Tetap di sini al ardu ardullah wal ibadu ibadullah fa haitsu ma asabta khairan fa akim, kata Nabi. Bumi ini milik Allah, kita ini hambanya Allah. Kalau kamu sudah menemukan rezeki yang halal di tempat itu, kamu tetap di situ. Mas Edo nggak usah pindah-pindah lagi kalau udah di Kembangan. Dan Bang Doni juga. Oh, mau dipondokin dah. Beliin aja buat yang lain, anak, buat mama, ya, buat Nicholas. Ya Allah Bang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya, dan mudah-mudahan perkumpulan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan enggak cuma kita di sini berkumpul, nanti sama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena belum tentu kita nanti berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita pun nggak tahu besok ketemu apa enggak. Dalam Ibnu Rajab mengatakan, laukila li ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau seumpama ahli kubur diberikan angan-angan oleh Allah, ente berangan-angan deh, kata Allah, maka orang-orang ahli kubur akan mengatakan la tamannau yauman min Ramadan, ya Allah, saya ingin kembali ke dunia, ingin merasakan bagaimana rasanya satu hari Ramadan di dunia. Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan suasana bulan suci Ramadan, kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan itqum minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.